Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin donat cookies teman-teman. Dan ini adalah sugar cookies. Jadi ini atasnya kita kasih gula ya. Dan untuk mempercantik cookies ini, atasnya kita hias dengan berbagai macam sprinkles teman-teman. Ini cookiesnya benar-benar cantik. Kalau dijual pasti orang menarik untuk beli dan rasanya juga benar-benar enak. Satu lagi resep untuk ide jualan kalian. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Untuk adonannya, hari ini saya akan pakai almond powder. Tapi karena saya nggak punya almond powder, saya punyanya yang slice, jadi saya akan haluskan dulu. Tapi kalau kalian tidak mau pakai almond powder, tidak apa-apa ya, ini bisa di skip, diganti dengan terigu. Untuk menteganya, di sini saya pakai Anchor Baker Mix 150 gram dan tidak saya mixer. Tapi kalau kalian mau mixer, boleh. Di sini kita akan langsung campurkan saja almond powder tadi dan kita akan tambahkan dengan gula halus sebanyak 50 gram. Saya juga akan tambahkan vanilla ekstrak. Kalian bisa pakai vanilla bubuk atau vanilla pasta, terserah kalian. Dan untuk terigunya di sini saya pakai 250 gram. Kita juga akan pakai 1 telur utuh. Kita akan langsung campurkan saja di sini. Kita juga akan tambahkan sedikit garam untuk mengeluarkan rasa. Sekarang adonan ini akan kita aduk hingga tercampur rata, hingga tidak menempel lagi di tangan ataupun di baskom. Kalian bisa aduk dengan spatula ataupun aduk dengan tangan seperti ini. Untuk jumlah pemakaian terigu itu tidak harus sesuai dengan patokan saya bilang 250 terus harus 250 ya. Seandainya adonan terasa seperti ini agak sedikit lengket, kalian bisa tambahkan terigu sedikit hingga dia benar-benar tidak menempel lagi di baskom ataupun di tangan. Jadi untuk patokan terigu itu tidak bisa sama, karena kadang-kadang mungkin kalian menggunakan mentega yang berbeda atau kalian menggunakan telur yang berbeda ukurannya, atau mungkin kalian pakai vanila yang berbeda yang bukan cair. Jadi benar-benar terigu ini kalian harus sesuaikan ya, sekitar 250 hingga 300 gram. Di sini saya tambahkan lagi tepungnya sedikit, kira-kira sekitar 50 gram. Bila sudah tidak menempel di tangan ataupun di baskom, sekarang adonannya akan kita giling dengan ketebalan 0,5 cm. Alat bantunya di sini saya pakai plastik yang besar ya, plastik tomato sekitar ukuran 5 kilo. Tapi kalian bisa pakai yang ukuran 2 kilo ya, nggak harus yang 5 kilo seperti ini. Untuk cetakannya saya pakai cetakan ini hanya luarnya saja, tapi kalian tidak harus, kalian bisa pakai cetakan apa saja, ukurannya sekitar 5 cm. Tengahnya kita akan bolongin, saya pakai ini ujungnya spuit ya teman-teman, karena menurut saya ini yang paling pas. Nanti terserah kalian, kalian bisa bolongin pakai apa saja. Bila sudah, ini kita akan tutup lagi dengan plastik, lalu kita akan balik, karena dengan cara dibalik seperti ini kita gampang untuk ngangkatnya tanpa merusak cookies yang sudah kita cetak dengan bagus ini.
Tapi nanti bila kalian punya cara yang lain itu tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi tidak harus benar-benar seperti ini. Kalau semuanya sudah dicetak, kita akan oven, di oven tangkring, oven listrik, oven gas, terserah oven apa saja, semua sama, suhu 140 derajat selama 30 menit dan kita hanya menggunakan api bawah saja. Sekarang kita akan buat glasurnya. Di sini saya pakai gula halus sebanyak 250 gram. Gula halusnya itu merek apa saja, tidak harus merek yang seperti saya pakai. Dan ini sebaiknya kita saring dulu, kita ayak dulu karena banyak yang bergerindil. Dan untuk menambah rasa, di sini saya pakai perasan jeruk lemon ya teman-teman. Tapi tidak harus, kalian bisa pakai jeruk nipis. Jeruk nipis menurut saya lebih wangi. Dan untuk membuat glasurnya ini lebih mengkilap, di sini saya pakai light corn syrup atau biasa disebut sirup jagung ya teman-teman. Ini bisa di skip kalau kalian nggak punya. Dan kita akan tambahkan air putih. Air putihnya ini kita tambahkan 1 sendok saja karena gula halus ini dia cuman perlu sedikit cairan, tidak perlu terlalu banyak. Jadi kita harus cari konsistensi yang tepat tanpa membuat gula ini terlalu cair ataupun terlalu kental ya. Proses ini penting ya teman-teman, kalian harus lihat. Jadi ini kita aduk sampai dia tuh halus, tidak ada lagi gula yang bergerindil. Ini kan kelihatannya kental banget ya, kalian jangan langsung tambahin air. Aduk dulu sampai sudah gulanya benar-benar tercampur dengan rata. Kalau masih terlalu kental seperti ini, baru kita tambahkan air lagi. Di sini saya tambahkan lagi sedikit light corn syrup. Jadi saya pakai sekitar 2 sendok teh. Ini kita perlu aduk cukup lama ya teman-teman, sekitar 2-3 menit hingga dia tuh benar-benar halus dan mengkilap. Dan ini jangan lupa dicobain ya teman-teman, rasanya udah enak atau belum. Apa udah cukup jeruknya, udah wangi. Kalau kalian perlu bisa ditambahkan vanila di sini ya. Untuk jeruknya ini tidak harus ya teman-teman, bisa di skip kalau kalian tidak suka. Untuk menyeimbangkan rasa manisnya gula ini, di sini saya kasih lagi garam sedikit ya teman-teman. Kalau setelah kita cobain dan rasanya sudah cukup enak, sekarang sudah bisa kita aplikasikan. Untuk toppingnya di sini saya pakai berbagai macam sprinkle seperti ini. Tapi yang coklat itu saya tidak pakai ya teman-teman, karena ini coklat dark Carby. Ini kalau tidak di oven dia bisa meleleh. Gulanya ini kita ambil dulu sedikit, kita taruh di mangkuk kecil ya teman-teman. Sisanya kita simpan dulu, kita tutupi atasnya dengan piring ataupun dengan plastik wrap. Karena gula ini cepat sekali keringnya. Ini ada sisanya sedikit ya, saya cobain dan rasanya benar-benar enak. Sekarang cookiesnya ini akan kita celupkan ke dalam adonan gula ini. Ini caranya gampang banget, kalian tinggal balikan gini. Kalau ada gulanya yang kelebihan, terlalu banyak, nanti kan dia netes-netes ke bawah. Sebelum dia netes, kalian bisa ambil, kurangin, bisa diambil dengan tusuk gigi. Kalau seandainya kurang pun bisa kita tambahkan dengan tusuk gigi. Ini kita goyang-goyangkan saja supaya semuanya rata. Ini gulanya cepet banget mengeras ya teman-teman. Jadi kalau kalian bikin ini mungkin kira-kira kalau udah bikin 6 baru terus kita kasih sprinklesnya. Kalau baru bikin terus kamu langsung kasih sprinkles seperti ini, nanti sprinklesnya dia akan tenggelam. Nanti
hasilnya kurang cantik. Tapi kalau kalian tunggu, misalkan bikin 6 dulu, kemudian baru kalian kasih sprinkles, nanti sprinklesnya dia akan menempel tapi tidak tenggelam. Dia akan lebih timbul, hasilnya lebih cantik. Tapi juga nanti jangan terlalu lama menunggu ya cookiesnya teman-teman, karena ini keringnya cepat sekali. Kalau dia sudah kering nanti sudah tidak mau menempel dengan sprinklesnya. Dan ini semakin sering kita pakai, semakin lama gulanya akan semakin mengental. Ini kalau udah mengental, kalian campurkan dengan yang baru yang masih ada di mangkok itu, atau bisa kasih air sedikit saja. Untuk merapikan gulanya bisa pakai tusuk gigi seperti ini ya teman-teman. Kalau nggak mau juga bisa, kalian tekan-tekan aja sedikit waktu masih di dalam gula itu, sehingga semua cookies tersalut dengan gulanya. Ini coklatnya saya pakai coklat warna yang setengah lingkaran ya teman-teman, setengah bulat dari coklat Legi kalau nggak salah. Gulanya ini bisa juga kita warnain ya teman-teman. Kalian bisa pakai warna apa saja, mau hijau, pink, biru, merah, kuning, apa saja bisa. Ini kita aduk-aduk saja. Kalau gula warnanya sudah jadi, sudah tercampur dengan rata, tinggal kita olesin seperti yang biasa. Tapi di sini saya tidak pakai warna-warni ya teman-teman, karena saya sudah pakai sprinkles yang warna-warni, jadi dasarnya saya putih saja. Saya kasih warna hijau tadi hanya untuk supaya kalian tahu bahwa ini bisa diwarnai. Kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Cantik banget kan? Nanti kalian bisa hias dengan sprinkles yang kalian punya, dengan hiasan apa saja. Ini kalau mau dikasih gula saja juga bisa ya teman-teman, tanpa sprinkles. Jadi gulanya kalian kasih warna-warni, kemudian dasarnya kalian gula, kalian tinggal olesi aja di zigzag-zigzag gitu dengan gula yang warna-warni. Ini kalian lihat, ini yang kita tunggu dulu gulanya, baru dikasih sprinkles ya. Sprinklesnya di luar, di atas dia hanya menempel, tidak tenggelam. Nah kalau yang ini teman-teman yang tadi masih basah, kita langsung kasih sprinklesnya masuk ke dalam tenggelam. Sekarang kita hitung harga modal ya teman-teman. Dari semuanya ini, dan kita menggunakan almond powder, tapi kita pakai Anchor Baker Mix sebagai menteganya, kita hanya perlu modal sekitar 30.000. Tapi kan kita ada beberapa sprinkles yang kita pakai teman-teman, karena itu untuk modalnya, untuk biaya-biaya lainnya saya tambahkan 40%. Jadi totalnya sekitar 12.000. Itu sudah termasuk sprinkles, pewarna, air, listrik, gas, dan lain-lain. Jadi total dari satu resep ini sekitar 42.000, dan dia menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram. Harga ini adalah harga yang di pasar daerah rumah saya teman-teman ya. Kalau untuk di daerah kalian mungkin harganya akan berbeda. Dan ini hanya modalnya saja. Nanti kalian tinggal tambahkan berapa keuntungan yang kalian inginkan, barulah dia jadi harga jual. Selesai sudah video kita teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah ide jualan kalian untuk hari raya nanti. Dan kalau kalian punya Instagram teman-teman, jangan lupa kalian follow saya. Dan kalau sudah bikin, kalian bisa tag ke Instagram saya ya. Dan kalau kalian punya berbagai macam pertanyaan mengenai cookies, kalian bisa DM ke IG saya. Kalau saya ada waktu dan kalau saya baca, pasti saya balas.
Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa ya teman-teman. Bye bye.